Nah, jadi teman-teman, Mbak Mega ini adalah founder dari Dalam Coklat. Ini coklat dari Jogja yang menurut saya kita bisa selain dari keunikan storytellingnya, nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol terutama dari tadinya di offline, tapi sekarang mulai beradaptasi ke online juga nih. Nah, itu juga menantang ya, terutama kayak buat teman-teman yang baru kenal dengan saya, juga kan sebenarnya saya juga adalah seorang pebisnis yang awalnya di offline juga ya, bisnis salon, bisnis klinik. Nah, kurang lebih kayaknya kendalanya sama di awal-awal pandemi ini. Uh, Ini udah mulai kedengeran nih Mbak suaranya masuk tempatku aman. Coba, apakah sekarang lebih terdengar lebih jelas, Mas? Ya, ya. Oke, sip. Oke, thank you banget Mbak Meka nih. Akhirnya bisa, tadinya kita tuh nge-share artikel ya di sekolah pebisnis, terus kan Iya, banyak yang, thank you banget. terus kita coba untuk undang Mbak Meka, ternyata kebetulan pas bisa juga, nah ya kita ngobrol-ngobrol bareng, karena kayaknya banyak banget nih inspirasinya dan terutama teknik-teknik yang dilakukan oleh brand dalam sendiri yang pada akhirnya kayaknya jadi bukan cuma satu ya, tapi beberapa brand tadi. Jadi sebelum masuk lebih dalam kayaknya mendingan Mbak Meka bisa introduce dulu dari brandnya termasuk ya, backgroundnya seperti apa. Silakan Mbak. Baik, Mas Yosef, terima kasih banget sudah diundang dan teman-teman sekolah pebisnis. Moga-moga yang sudah hadir malam ini, kenalin saya Meika Hazim, saya dari Dalam Indonesia. Atau misalnya kalau misalnya mau mampir IG biasanya coklat dalam gitu ya. Kita mulai coklat dalam dari tahun 2013 sebagai salah satu produk oleh-oleh pertama kali memang. Terus dengan konsep cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia. Dari situ mulai berkembang, berkembang. Terus sekarang kita malah sekarang udah pegang 5 brand, semuanya di coklat. Ada brand Bonbins, ada brand Ui Coklat, ada Cobio, dan punya satu lagi adalah Tanda Hati gitu. Salah satu kesamaannya teman-teman antara Mbak Meka dengan saya adalah sama-sama couplepreneur gitu. Iya bener. Uniknya juga Mbak Meka nih mulainya mungkin dari dulu di ini ya di beberapa bidang yang mungkin sebelumnya bisa flashback dulu nggak Mbak? Gimana sih cara memulai bisnisnya di awal-awal? Mungkin teman-teman kan di sini juga ada yang pengen starting a bisnis juga dan saya rasa sebuah brand yang berhasil pasti sebelumnya pernah mengalami beberapa kegagalan dulu. Jadi nggak hanya Iya. berhasil aja. Kadang-kadang di artikel itu pasti kita yang diangkat adalah keberhasilannya aja kan. Nah, mungkin kita bisa gali lebih dalam lagi. Sebenarnya sebelum coklat dalam, Mbak Meka pernah memegang brand apa sih gitu? Sebelum di coklat dalam, sebenarnya saya malah dari part time job dulu ya, kayak gitu. Dari jadi kuliah memang sudah mulai part time job. Ada di brand Dagadu Jogja gitu. Terus sempat jadi penyiar radio, sempat jadi penyiar televisi sambil kuliah S2 kayak gitu. Setelah selesai S2 malah kerjanya di industri animasi. Waktu itu jadi PR di industri animasi. Jadi kerjaannya memang promosi film-film animasi sama memang series gitu. Jadi ada klien-klien dari kalau animasi kliennya kebetulan nggak kebanyakan bukan dari Indonesia kayak gitu. Nah dari situ baru keluar terus bikin bisnis pertama sama teman-teman nih 2 tahun tapi tutup. Habis itu baru bikin coklat dalam. Jadi memang bener Mas. Jadi kayak ada journey nggak serunya dulu gitu dan itu selalu saya bagi juga gitu ke teman-teman supaya kalau misalnya mau siap-siap bisnis ya memang ada persiapan-persiapan yang lebih matang lagi gitu. Itu yang coklat rosso ya dulu ya. Betul banget. Nah, itu ada hubungannya nggak sih kok tiba-tiba mungkin dari beberapa karir tadi terus tiba-tiba kok into coklat banget nih gitu. Sejak kapan sih kepikiran mau olah Eh, coklat itu? saya tetap harus berterima kasih ya sama teman-teman yang ada di Coklat Rosso kayak gitu. Yang waktu itu adalah membuat saya terjun di dunia percoklatan. Jadi memang secara basic memang aku suka coklat aja biasa. Tapi suka coklat ternyata kan nggak cukup kayak gitu. Nah, dari situ kita bisnis bareng, tapi terus kayak punya punya apa namanya punya tujuan yang berbeda-beda. Kayak akan lebih baik kalau bikin sendiri-sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah bikin sendiri-sendiri juga. Gitu. Dari Coklat Rosso itulah sebenarnya saya mau bilang kalau saya ketemu sama Mas suami sekarang. Jadi jadi kayaknya bisnisnya nggak bisa dilanjutin sama teman-teman, tapi terus ketemu sama Mas Yuda yang kebetulan dia secara background memang dari teknologi pangan. Terus waktu itu sempat kepikiran, ah kayaknya aku nggak mau bisnis lagi deh, soalnya bisnis yang pertama tuh tutup kayak gitu.
saya mau kerja profesional aja kayak gitu. Ada beberapa offering yang menarik di kerja profesional kan. Habis itu, tapi kok kayaknya nanti kalau saya kerja profesional saya mesti ke Jakarta, saya pisah nih sama suami. Padahal kan baru baru menikah kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita bikin bisnis coklat lagi aja. Tapi saya ikutan, saya akan apa namanya ambil posisi. Kata Mas Yuda, saya akan ambil posisi di posisi food technologies-nya. Jadi aku yang bikinin coklat, kamu yang jualan aja kayak gitu. Itulah. Jadi pertama kali coklat dalam dimulai gitu. Pantesan udah mengenal partnernya banget ya dari sebelum. Jadi lebih, kalau boleh diceritain sebenarnya mungkin dari yang sebelumnya dan sekarang ke improve lagi, sebenarnya Mm-mm. gimana sih coklat dalam itu teman-teman, kalau nanti kita share juga ya akun Instagramnya itu benar-benar terkonsep. Jadi benar-benar kita berbisnis itu ada storytellingnya juga ya. Dan di Ya, setiap coklat, teman-teman di sini ada yang berpikiran aku jualannya hanya satu barang aja nih. Tapi ternyata barang yang satu itu kalau kita bisa mempackage-nya dengan baik, maksudnya package ini bukan hanya packagingnya aja, tapi storytelling dan lain-lain, ternyata bisa luar biasa ya menghasilkannya ya. Bahkan bisa akhirnya membuat beberapa line brand dengan story-nya masing-masing. Nah kalau betul. dari coklat itu gimana sih proses kreatifnya, inspirasi awalnya? Inspirasi awalnya waktu itu kita kan kepikiran setelah kita menikah, saya menikah tuh bulan November, terus bulan Desembernya kepikiran gitu, karena aku baru selesai satu bisnis, terus saya secara pribadi tidak ada pekerjaan waktu itu kan, nggak ada pekerjaan. Terus kepikirannya ya udah pokoknya kita bisnis lagi aja dan bisnisnya coklat lagi karena memang get into the passion coklat gitu, seneng sama coklat, seneng makan sebenarnya, basically seneng makan coklatnya. Habis itu, uh, oke nggak apa-apa. Jadi bulan Desember itu saya ingat brainstorming pertama kali sama Mas Yuda adalah di bulan Desember tahun 2012. Saat itu adalah kita mikirin kalau kita mau bikin bisnis coklat tuh namanya apa. Jadi berawal dari nama. Dan nama aja tuh kayak nama dalam itu keluarnya tiba-tiba adalah dari sekian brainstorming nama, ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bahasa asing juga yang kita pikirin. Ternyata end up-nya adalah kita menggunakan bahasa Jawa aja, karena itu bahasa yang sehari-hari dan yang setiap hari kita dengerin. Sorry Mas, aku nggak kedengeran gimana? Ya berapa ya? Akhirnya oh kayaknya paling cepat nih ya. Terus akhirnya paling cocok adalah dalam, pertama dalam gitu, tapi kita langsung ngecek kan ke PDKI gitu, hak kekayaan intelektual, apakah ini bisa dipakai atau enggak, ternyata nggak bisa dipakai. Terus ada usulan dari tante kita di keluarga adalah dalam, artinya rumah. Jadi itu yang konsep pertama itu. Terus habis itu kita mulai membreakdown rasa apa saja yang harus kita bikin pertama kali. Rasanya harus berbeda sama coklat-coklat yang ada di industri atau coklat yang sebelumnya udah kita bikin, brand saya sebelumnya kayak gitu sama teman-teman. Jadi kita harus keluar dari brand-brand tersebut. Apa sih yang belum diulik kayak gitu dari sekian banyak brand industri. Terus jadi ada masanya di mana saya akan membeli semua coklat yang ada di pasaran, di supermarket, kita beli semuanya, terus kita rasain supaya kita tahu kita mau ada di posisi mana. Keluarlah berbagai macam rasa. Pertama rasanya yang keluar pertama kali ada tiga. Terus tapi secara konsep kita harus lebih kuat nih. Kalau gitu riset tidak hanya secara rasa, tapi riset juga adalah karena kita pengen masukin attachment budaya sebagai cerita dan cita rasa dan cerita Indonesia, maka attachment budaya itu juga kita riset. Kalau misalnya kita mau bikin coklat klasik, misalnya kayak dark, milk, dan white yang kita miliki sekarang, berarti harus dibungkus juga pakai sesuatu yang very klasik di secara culture. Apa? Akhirnya come up di batik. Karena kita habis menikah, maka batik yang digunakan pada prosesi pernikahan di Jawa, yang kita ulik lagi ada sido mukti, sido AC, sama batik truntum, yang secara filosofis itu very klasik, terus kita masukin sebagai bungkus klasik. Begitu juga dengan bungkus-bungkus coklat dalam yang lainnya. Jadi riset selalu ada di dua hal, tidak hanya secara rasa, tapi memang secara story Indonesia. Karena idenya adalah, masa sih yang kenal budaya kita bukan kita-kita yang anak muda di Indonesia, tapi orang-orang lain yang justru appreciate budaya kita. Jadi kayak kita kepengen campaign juga, ya budaya kita tuh harus kita kenal sendiri sama kita sendiri gitu. Gila, kebayang ya teman-teman ya dari sebuah coklat sesuai dengan marketnya. Dan yang unik memang saya ngeliat dari Mbak Mega ini, kalau orang kan biasanya kan ngebuat jualan dulu gitu, jualan tiba-tiba dia dapat, misalnya aku reseller dropshipper, aku nangkap nih marketku ini behaviornya kayak gini, baru aku buat brand sendiri. Kemungkinan besar kan kayak gitu. Tapi Mbak Mega ini ternyata dengan pengalaman sebelumnya juga di industri coklat juga, dan ternyata memang
juga adalah ada backgroundnya ya. Jadi dari manajemen marketing dia satunya, S2-nya juga MBA. Jadi udah ada frameworknya gimana caranya membuat bisnis itu ada frameworknya kan. Berbeda dengan teman-teman mungkin yang memiliki framework sama sekali ya belajar jualan dari awal. Nah dari Mbak Meka sendiri ternyata begitu buat brand langsung tadi cari hakinya berarti ya, cari hakinya Iya, dulu, pikir dulu mulai dengan legalitas yang lengkap dulu ya. Itu karena memang yes, pengalaman jatuh bangun yang sebelumnya. Jadi nggak betul. tiba-tiba kita party dan lain-lain ya. Jadi lalu menemukan peluang ternyata kalau nggak salah ya, saya nggak tahu nih bener apa enggak, konsumsi coklat itu 0,3 kilogram per orang per tahun gitu ya. Sampai Bener, nemu satu bener, bener. dan testing produk ke market juga dan dengan riset yang betul akhirnya kita mencapai market yang targetnya juga betul ya. Kurang lebih Mm-mm. jadi luar biasa banget teman-teman karena ternyata memang ada dua approach ya dalam berbisnis yang gak ada yang salah gak ada yang benar sebenarnya. Kalau bisa dua-duanya pastinya pastinya kan. Nah, dan luar biasanya mungkin saat sudah dapat legalitasnya 2 bulan setelah itu 2013 Januari Februari siapin back office-nya dulu, siapin sistemnya dulu. Betul, Nah, betul. jadi ada dua approach. Mungkin kebanyakan dari kita rata-rata mempersiapkan jualan dulu kan. Tentu ternyata ada approach lain. Terutama kalau teman-teman mungkin saat ini posisinya aku udah belajar nih lama nih di sekolah atau aku udah dapat pendidikan lebih gitu ya. Kayak saya kebetulan juga lulusan manajemen juga gitu. Walaupun waktu jualan juga sih gitu. Struggling juga akhirnya pasti ya yang penting jualan dulu awalnya waktu itu saya seperti itu. Belum banyak mengerti dunia branding dan lain-lain. Nah ternyata Mbak Meka bisa masuknya ini dengan tepat banget nih sampai riset sampai kayak gitu dan menemukan target market yang tepat. Nah kalau misalnya dari dalam sendiri awalnya kan di offline belum online, berarti marketingkannya atau distribusinya secara offline juga ya. Kalau ngomongin tadi kan dari namanya, hakinya, skill branding, lalu distribusi misalnya masuk ke offline. Mungkin buat teman-teman di sini yang mengatakan aku nggak punya modal nih dan lain-lain kan pasti banyak kan. Tapi saya rasa justru kalau di offline kita memulai tanpa perlu modal yang terlalu besar juga ya. Yang penting kita ada channelnya kan. Nah, boleh Betul. nggak sih Mbak di mengembangkan dalam coklat ini, coklat dalam? Eh, aku akan bilang kita tuh modalnya karena sangat terbatas habis habis menutup bisnis yang lama kayak gitu terus saya sendiri mesti jadi pada saat awal-awal banget itu bener-bener dengan sisa tabungan yang kita miliki berdua kayak gitu bahkan kalau inget-inget banget gitu masa-masa itu kita mempersiapkan back office system pertama gitu itu memang karena experience yang sebelumnya sih bener banget Mas Yosef kayak gitu karena yang sebelumnya itu adalah jualan dulu, terus legalitasnya baru mulai berjalan, habis itu baru kayak kelengkapan-kelengkapan itu sambil jalan. Nah, di dalam ini memang pendekatannya akhirnya berbeda dengan experience yang sebelumnya, kayak karena sudah ada di apa namanya dunia coklat sebelumnya, jadi kayak kita kepengen, yuk kita tahu nih apa namanya potensinya tuh besar dan tapi kita nggak bisa masuk tanpa semua legalitas yang lengkap dan kita produknya makanan maka itu akan sensitif sama izin edar kan. Jadi memang jadi bulan Januari Februari tuh benar-benar siapin konsep legalitas semuanya sampai si konsep legalitas saja memang akhirnya waktu itu pilihan kita adalah langsung bikin CV karena kepengen langsung bisa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang memang membutuhkan legalitas yang komplit juga. Nah, dengan modal awal-awal yang untuk legalitas itu, terus modal usaha pertama kali itu kita kira-kira kita puterin mungkin sekitar 1,5 juta kali ya, 1,5 juta itu jadi aku inget banget telepon supplier kayak gitu pertama kali, halo aku tuh dapat nomor ini, boleh nggak kita kerjasama? Gimana caranya supaya kita bisa dapat suppliernya kalau misalnya mau beli produk coklat dari supplier langsung kayak gitu, syaratnya apa saja? Boleh nggak misalnya kalau dibayar belakang kayak gitu? Jadi kan kalau pembelian ke distributor kan bisa bayar belakang. Oh bisa, syaratnya adalah kalau sudah pembelian 3 kali secara cash, baru pembelian keempat boleh ditunda pembayarannya boleh di tempo gitu, boleh ditempo 1 bulan. Oh ya udah, oke kalau gitu. Jadi minimal pembelian cash berapa kayak gitu. Minimal pembelian cash saat itu kan nggak banyak-banyak gitu. Jadi kita kayak mulai dari 1 karton, bener-bener 1 karton itu sekitar 20 kilogram kayak gitu, atau ada yang 12 kilogram. Jadi mulai dari 1 karton untuk pembayaran cash karena memang tahu persis uang yang diputerin tuh ya cuma segitu kayak gitu. Udah 1 karton
satu karton, begitu nanti pembelian keempat, kita bisa rada banyak nih, bisa ngambil kayak 2 karton atau 3 karton, tapi pembayarannya ditunda 1 bulan atau ditempo. Jadi kita bisa muterin dulu produknya, terus kita bisa jual dulu, kita bisa dapat pembayaran dari konsumen dulu untuk memutarkan si siklus supply chain-nya ini. Nah, dari situ. Terus karena itu penjualannya offline dan itu kan masih di rumah gitu, waktu itu masih di rumah. Jadi pagi-pagi tuh rumah jadi garasi depan. Nanti kalau udah udah malam jadi garasi, kalau pagi-pagi udah dikeluarin deh semuanya, terus disetting sedemikian rupa terus jadi toko. Nah, yang lain-lain kita mulai kerjasama sama toko oleh-oleh, tawarin lagi satu persatu. Dan kalau tawarin satu persatu dengan sistem konsumsinya sih kan berarti modalnya ada di kita dong. Ya Mas Yosef mungkin juga pernah mengalami kayak gitu ya. Modalnya ada di kita. Jadi kita nggak langsung, mungkin sekarang kita tempat penjualan tuh ada banyak gitu. Ada kemarin sebelum pandemi tercatat tuh kita punya sekitar 40-an partner. Tapi sebenarnya pada saat pertama kali, ya kita mulai dari bulan pertama tuh jadi satu dulu, terus tawarin lagi 2 gitu, terus bulan pertama tuh kayak cuman bisa 3 partner gitu. Karena apa? Karena perputaran modal itu bener-bener kita tunggu nih sampai modalnya berputar kayak gitu. Terus habis itu kita bisa nambahin bahan baku, kita bisa beliin packaging lagi, terus kita bisa kerjasama lagi sama tempat yang lain gitu. Kalau ingat-ingat kayak zaman dulu tuh seru banget ya kalau waktu Seru bilangin, banget. tapi effortnya itu 100 juta gitu kayaknya ya, karena effortnya besar. Teman-teman. Jadi mungkin kadang-kadang kita merasa aku nggak yakin nih untuk telepon vendorku, untuk telepon supplier. Mungkin teman-teman di sini yang baru mulai bisnis, salah yang juga dari Mbak Meka supaya ayo teman-teman, walaupun kita baru mulai modal kita 1 juta misalnya seperti dulu Mbak Meka, itu apa teman-teman memberanikan diri untuk kontak supplier, memberanikan diri untuk masuk ke toko oleh-oleh dan lain-lainnya. Bahkan sekarang bisa dengan kontak lewat DM aja gitu kan, nggak perlu kita kadang-kadang langsung datang ke sana kan. Nah teman-teman bisa langsung mulai. Nah, dari situ gimana ceritanya bisa bekerja sama dengan petani? Karena kayaknya yang unik dari coklat dalam ini kan bisa bersinkron sama petani. Karena ini Mbak, banyak banget dari kita nih yang sekarang trennya ini kan e-commerce. E-commerce-nya lagi booming semua e-commerce. Tapi banyak dari kita yang mungkin kita ngambil barangnya dari import. Atau kita ngambil barang dari yang sebetulnya petani lokal kita. Kita punya resource yang banyak di Indonesia. Itu sebenarnya bisa kita berdayakan dengan baik. Terutama buat kita yang memang job kita ini adalah business development atau marketing gitu kan. Kenapa nggak kita kolaborasi dengan petani, dengan pengrajin, dengan produsen yang lokal, supaya mereka ini bisa akhirnya kolaborasi dan terangkat kan. Nah saya lihat mungkin Mbak Mega bisa berbagi juga inspirasi gimana sih caranya untuk approach petani. Mungkin banyak yang nggak punya ide sebenarnya gimana sih caranya atau merasakan ketakutan ini, ketakutan itu gitu Mbak. Ya. Silakan. Jadi kita ketemu sama petani itu tahun 2014. Jadi tahun 2013 kita mulai, tahun 2014 kita ketemu sama petani karena kita diundang sama Dinas Kehutanan, saat itu Dinas Kehutanan DIY untuk sharing session di satu sesi yang hadir adalah sebenarnya petani-petani kakao dari DIY. Kita disuruh cerita bahwa potensi coklat itu besar sekali. Jadi buat para petani biar semangat untuk mengelola dan membudidayakan secara lebih serius kakao-kakaonya. Lalu muncullah pertanyaan di saat itu tahun 2014, bisa nggak coklat dalam itu mengolah coklat dari biji kami supaya kami itu punya kepastian punya kepastian perusahaan yang bisa bekerja sama dan diambil coklat kami kayak gitu. Jadi bukan kita terus langsung ke tengkulak kayak gitu. Jawaban kita saat itu jujur loh, nggak bisa. Karena kita belum punya teknologinya, kita belum punya mesin-mesin, kita belum tahu caranya mengolah bagaimana coklat dari biji sampai dengan coklat bar itu diolah seperti apa. Tapi pulang dari situ, terus Mas Yuda akhirnya melakukan searching kayak gitu, informasi gimana caranya mendapatkan pendampingan supaya kita dapat kayak kemampuan teknis untuk bisa mengolah dari biji sampai dengan coklat bar. Akhirnya kita daftar ke PUM Nederland Expert untuk mendatangkan expert Belanda ke Yogyakarta, dan itu kan fasilitas gitu kan. Jadi ada 10 hari, tapi kita harus melakukan maksudnya biaya yang kita keluarin untuk para expertis itu yang selama di Yogyakarta. Nah, pas itu kita menunda kedatangan expert itu 1 tahun. Loh kenapa 1 tahun? Karena kita belum punya tempat yang proper yang bisa untuk production kayak gitu. Jadi selama tahun 2014 tuh kita bener-bener kayak gimana? Baikkan dengan progres bisnisnya dari coklat dalam juga ya. Bener, Padahal kan bener. dari Mas Yuda sendiri kan benar-benar ibaratnya food expert lah, karena memang kuliahnya kan di UGM kan. Jadi sudah tahu nih caranya dan lain-lain secara keilmuannya. Cuma memang kan kita harus menyesuaikan kita miliki saat itu ya. Ya,
Benar-benar karena tetap tetap kita harus melakukan persiapan banyak kan. Jadi selama selama 1 tahun kita menunda di tahun 2015 itu kita sudah dapetin nama expertnya. Nah kira-kira sekitar 6 bulan sebelumnya dan 7 bulan sebelumnya kita sudah mulai komunikasi via email. Apa yang harus kami persiapkan? Alat sederhana apa yang bisa kami afford kami beli dulu supaya pada saat expertnya di Jogja itu langsung on board karena schedule udah siap, semua persiapan udah siap supaya kita benar-benar bisa belajarnya tuh cepat dalam waktu 10 hari secara efektif. Terus PR-PR selanjutnya adalah kita harus memilih petaninya. Nah, kita minta rekomendasi pertama kali itu dari Dinas Kehutanan itu, ketemulah sama Pak Edi. Saya masih inget banget deh ketemu sama Pak Edi pertama kali dengan senyumnya yang masih belum seceria sekarang kayak gitu ya. Nah, saya bilang apa adanya gitu. Kami bilang apa adanya. Pak Edi, kita belum menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar, tetapi kita pengen berkomitmen untuk mengolah kakao Indonesia, khususnya dari Gunung Kidul, dari Pak Edi. Nah, kalau boleh, kami akan membeli kakaonya dengan protokol yang kami inginkan, dengan harga yang akan kami lock di harga tertentu, yang itu di atas harga pemasaran. Kalau misalnya koperasi dan segala macam, kalau misalnya tengkulak dan segala macam, kita naikin harganya di harga ini, kita lock meskipun harga kakao dunia naik turun, kita tetap akan beli di sini. Cuman kami belinya sedikit-sedikit. Dari mulai 1 bulan sekitar mungkin paling besar kami pembeliannya cuma 10 kilogram. Karena kapasitas kami juga nggak besar. Moga-moga kita berkembang ya. Nah sekarang sudah 5 tahun bekerja sama-sama Pak Edi, mulailah kita bisa mengambil yang banyak karena si kakao ini ternyata nggak cuma kita yang butuhin, tapi ada teman-teman kita yang ada di dunia percoklatan, terus kita eksplorin juga ke teman kita yang coklat maker ada di Singapura kayak gitu. Jadi yang diambil mulai lebih banyak lagi kayak gitu. Dari situlah kejujuran itulah gitu. Kita coba olah terus, cash flow-nya udah makin akhirnya ketemu dengan petani dan pada akhirnya kolaborasi sama Pak Edi tadi ya. Dan Mm-mm. menarik banget ya. Ceritanya baru mencicipi coklat pertamanya dari kebunnya dia juga dalam waktu yang lama ya katanya. Dari ceritanya. Betul banget gitu. Jadi pokoknya komitmen kita kalau misalnya kita ngambil 1 biji kakao dari Indonesia di mana, kayak gitu batch pertama pasti akan ada yang kita kembalikan sekian bar kayak gitu. Pokoknya kami kembalikan ke para petani supaya petani itu mereka semangat kayak gitu, semangat bahwa dia udah bisa ngicipin coklat dari kebunnya sendiri, dia tahu gitu. Terus kami akan bilang ini punya potensi apabila pasca panennya diperbaiki di sisi sini, 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 dan sini, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu pendekatan yang juga kami lakukan untuk Saya kan kebetulan di bisnisnya salon dan di bisnisnya mm, di terlalu mendalami mengenai tadi petani dan produsen lokal. Ternyata banyak juga ya dari petani yang memang dia sudah membuat produksi, mereka sudah panen atau sudah produksi barang, tapi mereka nggak melihat nih hasil akhir dari produksi mereka. Dan ternyata itu relatif banyak ya, Mas. betul, betul. Dari situ sebenarnya kita bisa bilang ke petani bahwa ini bisa dikembangkan lagi. Termasuk sebenarnya kalau kita melayani teman-teman kita, klien kita yang ada di Singapura ini, itu juga ada requirement khusus gitu. Suatu hari terus yang di Singapura ini diolah jadi salah satu merchandise di National Gallery Singapura. Kami kejarlah di situ. Kita beli produknya yang ada namanya Pak Edi Indonesia di National Gallery Singapura. Kami bawa pulang packagingnya, kami bawa pulang juga coklatnya. Terus packagingnya disimpan sama Pak Edi. Wah, berarti sampai bisa mewujudkan gimana ya perasaannya Pak Edi yang tadinya udah produksi lama kan coklat tapi dia nggak pernah mencicipi hasil karyanya dia sendiri ya sampai jadi ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang baru join ternyata dari sisi petani atau produsen itu kan panjang ya supply chain-nya ya. Dari mulai penanam petaninya tapi kita perlu proses kayak mungkin di pertanian ada fermentasinya gimana, pengolahannya gimana, bahkan kalau di dalam kan istilahnya ada CEO itu coklat executive officer ya kalau di. Nah, itu artinya supply chain ini panjang, teman-teman. Nah, mungkin kadang-kadang kita mesti berkolaborasi dengan petani. Nah, uniknya memang dari sekarang ini banyak kita petani sebenarnya bibitnya udah bagus, hasil tanaman bagus, dan kebetulan saya juga kenal teman saya yang dia sekarang di startup sayur dan buah gitu. Kejadiannya juga sama, mereka petani-petani sayur dan buah yang buahnya bagus, sayurnya bagus, tapi pengolahannya mereka yang nggak terlalu menguasai kan memang. Sampai akhirnya dijual atau diekspor keluar, diolah di luar, kadang-kadang dijual lagi di Indonesia lagi gitu kan. Itu kan sayang banget ya. Harusnya kita di generasi-generasi yang udah tahu marketing, branding ini bisa kolaborasi seperti coklat dalam juga gitu. Yes. Amin, amin. Semoga menginspirasi teman-teman ya. Langsung gitu. Terus dan ternyata banyak sekali
woman empowering juga di brandnya Coklat Dalam nih, karena ternyata staffnya banyak yang perempuan juga. Sebenarnya ada nggak sih Bener. tujuan? Sebenarnya nggak sengaja ya, nggak sengaja, tapi ternyata kayak dalam itu kayak jagoan-jagoannya perempuan gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi kayak tim produksi lebih banyak perempuan, kecuali yang nyetak. Kalau nyetak ada laki-laki, tiba-tiba yang di gerai juga perempuan, tiba-tiba terus tim marketing sama tim di kantor lebih banyak juga perempuan. Nggak sengaja, tetapi dari situ malah justru ini jadi satu opportunity gitu buat saya juga semangatin gitu bahwa perempuan itu juga bisa berdaya guna gitu buat yang sudah punya keluarga, ternyata dia juga akan concern terhadap keluarganya, bagaimana melihat dari sisi belajar profesional, dari membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Nah, yang kayak gitu-gitu akhirnya kita malah jadi sharing session yang kayaknya kalau di dalam akhirnya saya sebut sebagai geng dalam gitu. Kayak bukan antara saya atau sama karyawan gitu, tapi geng dalam itu karena ya kita bener-bener family kayak gitu rasanya. Oke, menarik banget ya. Mungkin kita masuk ke arah ini, Mbak. Jadi dari marketingnya ini kan tadi mungkin kita punya produknya satu, tapi kadang-kadang kita kehabisan ide untuk gimana sih caranya memasarkan satu produk ini ke tempat yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang seperti coklat konsumsinya 0,3 per orang per tahun, dan sekarang mungkin dengan adanya beberapa brand lokal yang saya yakin bagus-bagus semuanya juga di coklat dan di Mhm. petani konsumsinya. Tapi artinya masih banyak pasarnya, dan bisa jadi juga pasarnya ini seperti Coklat Dalam ini kan waktu itu sempat untuk masuk katakanlah ke Bali sama Bandung kan. Ternyata kok nggak fit nih marketnya dengan Ya, Coklat Dalam. Yang dilakukan adalah inovasi yang menurut saya juga wah, bisa seorang pebisnis ini nggak termakan sama dia punya visinya itu, ya udah tok itu aja gitu. Tapi kita perlu fleksibel juga dengan market gitu, dan itu yang saya lihat dari mungkin ada banyak yang brand lokal yang sifatnya coklat, tapi nggak banyak yang bisa dia zoom out habis itu dia lihat oh ternyata memang market itu butuhnya yang kayak gini, lalu dia invent brand baru gitu. Nah itu menurut saya unik banget karena itu timbulnya dari brand UI ya, UI. ya, betul. Itu story-nya gimana sih Mbak? Gimana development dari brand coklat baru yang untuk market yang baru? Ya, sebenarnya UI Coklat di balik layar inovasinya itu tidak ada sesuatu yang baru, Mas. Jadi sebenarnya kita udah bikin versi rasanya itu sudah ada di brand dalam. Cuman ketika brand dalam ini mau kita masukin ke Bali, mau kita masukin ke Bandung, itu kan ternyata ada dalam itu attachmentnya Jogja banget gitu, nggak bisa masuk gitu. Akhirnya kita coba capture kalau misalnya kita mau masuk ke luar kota, sekalian aja bikin packaging yang feels-nya nasional gitu. Terus namanya juga feels-nya nasional, atau bahkan namanya sekalian aja kekinian, target marketnya jelas spesifik ke Gen Z biar jadi cemilan aja terus kayak gitu. Terus pada saat melakukan inovasi itu ada benchmark produk tertentu yang udah ada di industri yang untuk mengingatkan rasa buah-buahan dan dicampur sama yogurt kayak gitu. Jadi apa namanya, kita benchmark dengan produk ini, terus bikin rasanya, terus oke, kalau gitu kita ganti aja packagingnya supaya bisa masuk ke retail modern. Dengan waktu itu kita juga melakukan riset harga coklat yang ada di retail modern tuh harganya berapa aja. Jadi kita harus masuk ke psikologis price-nya si konsumen yang akan membeli cemilan coklat ini. Ketemulah harganya, harga yang harus masuk di retail itu adalah harga sekian. Kami hitung mundur sampai ke HPP-nya kita hanya bisa produksi dengan angka berapa. Dengan HPP produksi tersebut kami bisa membuat coklat dengan gramasi berapa. Dengan gramasi ini kami mau memunculkan packaging seperti apa yang supaya emotional feeling si konsumen itu jadi ngerasa kayak ini lucu, aku mau beli kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nanti cek ya, UI itu ada benar beda banget, dan memang itu kelihatan yang target beda. Dan mungkin saya gimana sih waktu itu feedbacknya kan tadi masuk ke Bali dan Bandung nggak fit dengan market. Nah kadang-kadang kita merasa bahwa kayaknya brandku ini fit-fit aja nih buat market ini gitu, tanpa menyadari bahwa ini sebenarnya nggak fit loh gitu. Itu ada Ya, feedback apa, kita sebagai pebisnis itu menyadari aku harus mengganti nih. Itu sebenarnya itu moment of truth yang mungkin banyak dari kita sebenarnya tahu, tapi kita masih memaksakan bahwa ini bisa loh gitu kan. Apalagi dari sisi yang lokal, angkat local wisdom atau kearifan lokal. Itu ya. mungkin ada beberapa, tapi nggak banyak yang bisa melihat pasar dan membranding itu sesuai dengan pasarnya. Atas kesadaran tadi ya feedback itu gimana sih Mbak cara menyadarinya?
Kalau ke Bali, jadi aku pernah nih satu hari ke Bali, dedicated hanya untuk ketok pintu dari semua toko oleh-oleh yang ada di Bali. Jadi dari Jogja, saya udah siapin sekian banyak, saya sudah searching, ini toko oleh-oleh di Bali ada jumlahnya sekian, saya udah siapin sekian banyak surat untuk melakukan penawaran, saya udah siapin sekian sampel, terus saya datengin satu-satu ke toko-toko tersebut. Saya datang ke satu-satu ke toko-toko tersebut, ternyata saya tunggu ini jawabannya 2 hari, ini jawabannya ini. Tapi pokoknya ada satu waktu di mana memang saya meluangkan waktu benar-benar ke Bali dedicated untuk masuk ke pasar Bali. Nah, ternyata setelah setelah saya angkatin telepon gitu, saya dapat jawaban semuanya bilang gini, sorry, nggak bisa. Ini karena brandnya dalam dan ini ceritanya bukan Bali, ini ceritanya Jogja kayak gitu. Oke gitu, baik gitu. Semua satu-satu kayak gitu. Nah, ini satu kesadaran, oh saya nggak bisa masuk nih ke pasar Bali. Baik, saya mundur dulu nih, mundur dulu. Terus kalau yang ada di Bandung, jadi kita pernah kerjasama sama satu brand di Bandung untuk penjualan. Saya lihat aja angka penjualannya. Wah, angka penjualannya nggak gerak-gerak ya, kayak gitu. Kenapa ya? Oh, ini kayaknya nggak masuk nih ke pasarnya. Lidahnya bisa jadi berbeda, namanya juga jadi berbeda. Terus akhirnya kita coba kalau misalnya kita lagi pameran di Bandung, ternyata feels-nya adalah, oh ini produknya Jogja ya. Oh berarti orang Bandung nggak akan beli juga kayak gitu. Nah dari situ tuh kita coba mengulik, nih gimana ya kalau kita mau menjadikan produk ini nasional. Bukan berarti dalam nggak bisa dijual di level nasional, bisa. Tapi dalam hanya bisa dijual di level nasional ke toko-toko yang attach sama budaya juga, misalnya kayak gitu. Jadi di Jakarta available kayak misalnya kayak di alun-alun Indonesia, yang itu attach tokonya konsepnya juga budaya Indonesia kayak gitu. Tapi begitu masuk retail modern nggak bisa. Di situ lagi mulai kita brainstorming ulang gitu. Persiapan UI itu lumayan panjang, sekian bulan lamanya kayak gitu untuk benar-benar bolak-balik apa yang mau kita unggulkan dan nggak boleh banyak SKU-nya karena produknya mau dinasionalis jadi nggak boleh banyak-banyak kayak gitu. Gitu sih. Terus kita Wah, ngeliat kayak penjualan juga mana sih yang paling bisa mana yang paling bisa diulik atau bisa diambil dari sekian rasa di dalam yang bisa dipilih untuk menjadi kalau dijagoin di nasional yang beda sama coklat-coklat industri dan yang gampang diterima sama lidah-lidah Gen Z seperti target market yang kita inginkan kayak gitu. dan setelah datang ke sana bawa coklat dalam, terus telepon ada feedback dari mereka, ternyata ada kesesuaian, kita develop si produk baru itu, terus sampai ketemu, oh ternyata rasanya ini, dan brandnya adalah UI kan ke Prancis-Prancisan ya. Ya. Lalu kita balik lagi dengan si coklat itu ya, ke tempat yang sama, dan kita lihat gimana respon mereka ya. Akhirnya kita nggak balik ke tempat yang sama, Mas. Akhirnya kita langsung tujuannya malah ke retail modern sekalian. Jadi nggak ke toko oleh-oleh lagi, tapi masuk ke retail modern yang memang sengaja supaya produk ini bisa dikonsumsi kayak harian, kayak gitu. Wow, jadi uh, memisahkan antara niche produk sama niche market ini penting banget teman-teman. Jadi produknya sih ya, ada produk kuliner, masuk ke cemilan, masuk ke coklat, niche produk. Tapi kadang-kadang kita niche marketnya, ternyata marketnya juga ada market yang bisa lifting lokal brand tadi, kearifan lokal itu dibesarkan juga luar biasa, tapi bisa channeling ke market yang berbeda dengan cara hanya bisa membrandingkan dengan cara yang berbeda ya. Ya, Bahkan betul. coklat komposisinya sama tapi target marketnya yang berbeda, kita udah bisa grab market yang lebih luas lagi ya. Itu luar biasa sharingnya. Dan gimana sih caranya si coklat dalam ini juga bisa, ibaratnya kalau kita biasanya ada lokal brand ini kan kita nyasar ke Gen Z sama menyasar ke yang nostalgia dalam coklat ini, karakter marketnya beda. Terus kita bisa sampai dapat akhirnya, oh dapat nih Gen Z nih gitu. Itu di offline. Begitu pandemi, nah ini masuk ke pandemi di sekarang nih. Coklat, saya melihat statistiknya kan ternyata sebelum pandemi itu 80% offline di Mm-mm. toko, dan begitu pandemi 80% online gitu. Ini menarik banget karena ternyata shiftingnya bukan hanya di satu brand, tapi hampir di line up brandnya itu ya, Ya. semuanya hampir shifting. Nah, apakah begitu shifting dari offline ke online ini kurang lebih sama, atau ternyata ada behavior yang berbeda walaupun target marketnya sama? Target marketnya sama, behaviornya berbeda, cara pelayanannya berbeda, Mas. Jadi begitu di bulan Maret tahun 2020 kita tahu bahwa penjualan kita mandek jegrek gitu. PPKM langsungan kayak gitu ya. Waktu itu harus work from home semuanya gitu. Kita juga work from home gitu. Terus
wah kita nggak ada penjualan sama sekali, toko tutup, nggak mungkin nih, nanti perusahaan nggak bisa berjalan lagi gitu, nggak bisa bertahan. Akhirnya setelah kita berhenti sejenak, mikir dulu apa yang mesti kita lakuin, seluruh tim onboardin semuanya ke online. Sebenarnya kita sudah punya beberapa akun di beberapa marketplace, tapi kayak diem aja gitu, kayak mati suri, nggak pernah diseriusin. Akhirnya diseriusin, mulai 2 platform, terus akhirnya kalau sekarang mungkin kita sudah on board di hampir semua marketplace yang ada di Indonesia, kayaknya udah semuanya deh gitu. Nah, di situ kita kejar. Terus saya bilang sama seluruh tim, bisa nggak kita kejar jadi official store? Harusnya kita produsen, harusnya kita bisa dong kejar jadi official store. Masa sih kita nggak bisa kejar kayak gitu? Kenapa kita harus official store? Karena mungkin kita lihat ya benefitnya official store apa aja. Siapa tahu mendapatkan views yang lebih banyak dari para pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen itu. Akhirnya kita kejar semuanya di official, bisa dengan sekian requirement official store yang legalitas harus lengkap dan segala macam, dan akhirnya kan kami, karena kami punya, jadi kita langsung proceed semuanya gitu. Semuanya sekarang hampir semuanya yang di marketplace semuanya benar-benar official store kita. Terus udah on board aja nih. Tapi gimana Cukup besar loh sebenarnya ya, karena kan dari Jogja sendiri kan destinasi kedua ya, berarti destinasi kedua pariwisata gitu. Dan semua yang bergantung di pariwisata, kemarin juga kita kan interview pilot bergantung di pariwisata, berarti pilotnya sendiri jadi nggak punya job nih, jadi berkurang kan jam terbangnya. Apalagi sama nih kita yang di oleh-oleh, yang biasanya di toko oleh-oleh, dan brandnya juga memang untuk oleh-oleh, pasti juga terkena imbasnya kan, dan itu turunnya Betul. pasti drastis banget juga ya. Kalau secara sales, secara operasionalnya itu waktu itu gimana sih setelah terjadi pandemi itu, perasaan shocknya, terus abis itu actionnya apa pertama kali yang dilakukan sehingga kok bisa pada akhirnya bisa berhasil juga ya, bisa beradaptasi juga gitu. Action pertama, langsung meeting pertama kali yang saya meeting pertama adalah sama tim accounting sama finance, Mas. Kondisinya seperti apa, posisi finansial kita ada di mana, kita punya reserve money berapa, untuk bisa bertahan berapa lama jika tidak ada sama sekali penjualan. Keluarlah angka. Angkanya waktu itu adalah, yang kalau saya selalu cerita, angkanya adalah kita hanya bisa bertahan 3 bulan dengan reserve money yang kita punya apabila tidak ada penjualan sama sekali. Meeting kedua sama seluruh tim, kasih tahu nih, hai guys, kita cuma punya waktu 3 bulan. Kalau kita nggak ada penjualan, kalau kita nggak bergerak, kita hanya akan bertahan 3 bulan nih, coklat dalam. Terus habis itu gimana caranya? Oke, kita on board online satu semuanya. Yang kedua kita pikirin adalah merubah cerita, merubah storytelling kita. Kamu boleh nggak ke Jogja? Kamu bisa nggak bisa ke sini? Tapi coklat kita bisa dikirimin kemanapun kamu berada supaya kamu feelsnya tetap di Jogja dimanapun kamu ada. Kamu bisa makan coklat, ngemil coklat sambil kamu work from home kayak gitu. Dan story itu kita garap semuanya, kita pilih sehingga si kita tidak meng-highlight lagi cerita oleh-oleh, tapi ceritanya adalah kami ada buat kamu dimanapun kamu berada. Produknya memang benar dari Jogja kayak gitu. Nah itu storytelling itu kita rubah semuanya. Mungkin kalau sekarang feelsnya udah mulai nggak oleh-oleh banget kayak gitu. Begitu kita on board online kayak gitu. Jadi tetap ada. Akhirnya kita kayak karena kita punya beberapa brand dan kita harus ada di satu toko. Akhirnya si dalam ini mulai punya tokonya namanya dengan kayak holding gitu dalam Indonesia dengan brand coklat dalam, coklat Bon Beans dan lain-lainnya, ini semuanya on board di online di toko yang sama dengan target market yang berbeda. Gimana membidik target market yang berbeda secara online? Akhirnya kami bermain di iklannya. Di iklannya di marketplace ya, kalau misalnya si Bon Beans spesifik hanya untuk orang-orang yang vegan, diet keto, ya itu yang kita bidik, apa namanya, keyword itu yang kita bidik. Begitu nanti ada di oleh yang misalnya kayak coklat untuk Gen Z ya, yang kita bidik adalah kayak hadiah wisuda, hadiah apa, hadiah ulang tahun, kayak gitu, hadiah Valentine dan segala macam. Nah itu yang kami bidik kayak gitu. Jadi akhirnya permainan di setiap iklan, di setiap produknya akhirnya dibeda-bedain supaya masuk tetap ke target market yang sesuai sama target market si brandnya tersebut gitu. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Ini penting banget karena banyak dari kita yang dari awal mungkin dari offline masuknya langsung ke Instagram, tapi lupa bahwa kita nggak kayak buat toko di offline ya. Kita buat toko di offline tuh ada toko, ada orang yang lewat di depan toko kita kan, tinggal mereka mampir masuk. Tapi kalau teman-teman buat langsung di Instagram, itu nggak ada trafficnya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mulai kali ada di marketplace. Makanya tadi bener banget, dan kita juga belajar dari tadi ya, respon awalnya adalah sama kayak saya juga sebenarnya. Waktu pandemi itu salon saya tutup langsung semuanya kan, karena offline, termasuk klinik juga. Hal yang dilakukan pertama kali adalah lihat lagi finansial kita. Apa sih yang kita punya sekarang? Kita
harus bergerak ke arah mana itu nggak kelihatan teman-teman. Kalau kita nggak benar-benar melihat finansial kita saat itu kayak gimana. Betul. Dan kita bisa planning arahnya mau kemana nih nanti nextnya. Nah, langkah kedua udah pasti ke online. Tapi ke online-nya nggak asal ke online masuk ke Instagram aja, tapi kita lihat yang mana yang udah ada trafficnya. Ya pasti marketplace ya, kurang lebih ya. Apalagi didorong dengan iklan di marketplace. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang sampai sekarang masih belum berhasil, mungkin dari offline masih meraba-raba ke sana kemari, harus jadi mungkin yang lain-lain ada yang harus ke Instagram dulu atau langsung buat brand di Instagram dan lain-lain. Saran saya juga sama sebenarnya seperti Mbak Meka. Coba marketplace dulu ya, terus diiklanin di marketplace. Tapi memang pada akhirnya harus ke sosial media juga ya Mbak Meka ya, karena kan sosial media Betul. itu marketplace is good for transaction, tapi membangun loyalty, membangun branding, membangun referral itu tempatnya di sosial media ya. Jadi Betul banget. kan pertama di sosial media, tapi teman-teman dapetin traffic dari marketplace, lalu bangun brand teman-teman di sosial media, terutama teman-teman yang punya brand. Yes. Setuju banget, Mas. Nah, terus yang unik nih dari Mbak Meka ini, selain dari, karena kita kan datangnya dari offline ya Mbak, kadang-kadang kita juga underestimate yang namanya Google My Business. Nah, padahal ini penting banget ya sebetulnya ya. Dan juga salah satu trainer dari Woman Will juga kan. Jadi Woman Will ini adalah training Google, dan Mbak Meka ini adalah salah satu mentor di Google juga ya, di Google Training Facilitator istilahnya ya, Google Facilitator, yang saya tahu di Google juga bagus, Google My Business-nya yang kita harus gunakan. Kadang-kadang kita langsung masuk ke sosial media tanpa kita menggunakan marketplace atau Google My Business juga. Nah, mungkin boleh di-share nggak Mbak betapa pentingnya itu? Google My Business itu memang kita sangat serius buat teman-teman atau buat konsumen yang datang ke mana, ke gerai saat offline ya, saat offline. Jadi kita selalu siapin merchandise khusus buat teman-teman yang datang secara offline ke gerai kita dan mau memberikan review di Google My Business. Sehingga biar reviewnya dari memang orang-orang yang experience di toko kita. Tapi begitu pandemi, kami juga melakukan switching dong. Buat yang sudah beli, itu kita coba follow up lagi, apalagi kalau misalnya belinya melalui WA gitu ya, belinya WA terus kita ucapin produknya udah sampai belum, kalau berkenan boleh nggak review di Google, produknya seperti apa di Google My Business kayak gitu. Jadi itu jadi SOP baru. Nah, yang baru begitu pindah offline ke online adalah tim customer service kita. Customer service yang tadinya offline itu kan ada di partner-partner karena penjualannya banyak di partner kalau kita cuma gerai. Tapi begitu di online itu customer service kan ada di kita semuanya. Ada shocking moment loh Mas, ada shocking moment karena online itu kan customer service-nya kayak 24 jam mesti ready gitu. Karena chatting jam berapa aja gitu. Tiba-tiba konsumen chatting jam 3 kayak gitu. Dan kita harus ngejar rate performance di mana di marketplace kan chattingannya harus tetap tinggi gitu supaya kita trusted seller. Nah, itu yang salah satunya adalah yang kita manfaatin juga di Google My Business as customer service. Semua teman-teman yang pegang klien kayak gitu atau yang pegang konsumen, kita arahkan untuk memberikan testimonial baik di marketplace atau di Google My Business. Jadi ada tuh satu experience yang saya lega banget membaca Google My Business. Ada salah satu konsumen bilang bahwa dia senang banget beli di kita karena excellent service yang kita kasih. Nah, kadang-kadang UMKM itu tidak melihat bahwa excellent service is value proposition juga kayak gitu. Bahwa ya kita produknya kita siapin sebaik mungkin, tapi ada hal yang bisa membuat mereka kembali dan loyal kepada produk kita adalah you give the service very excellent kayak gitu, kasih excellent service. Kalau saya bilang sama tim geng dalam itu, kalau bisa kita kasih beyond expectation, kita kasih beyond expectation. Kalau mereka hopingnya di sini ya kita kasih di sini, supaya apa? Supaya benar-benar ketika mereka merekomendasikan itu ya mereka benar-benar jadi apa namanya, jadi word of mouth beneran dari mereka yang happy customer bener-bener gitu. Jadi beyond expectation itu termasuk kalau kita melakukan kesalahan kan pasti ada error-errornya karena kita onboard online itu juga nggak gampang. Semua error sampai Mas Yuda bilang begini. Oke, kalau ada yang komplain dari konsumen karena pelayanan kita di online yang kita masih belum firm, belum punya sistem yang benar-benar siap banget, kejar semua konsumen itu, bikin happy at any cost. At any cost itu berarti kita salah produk, berarti kita kirimin produk yang sama dengan harga yang sama tanpa mereka dicas ulang. Kalau kita salah, ada apa namanya, misalnya produknya rusak selama perjalanan distribusi gitu, harusnya bukan jadi on cost kita gitu karena salah distribusi, itu juga kita kejar, kita ganti produknya misalnya kayak gitu. Pokoknya kita kejar happy customer dulu supaya testimonial mereka happy membeli produk kita secara online kayak gitu. Gitu sih.
transisi nggak? Misalnya kalau Google My Business ini kan hanya kepakai kalau kita bisnisnya ada offline-nya aja nih. Orang Mm-mm. traffic yang masuk ke dalam toko kita. Tapi kalau Mm-mm. nggak ada traffic atau online berarti nggak usah pakai Google My Business. Apakah seperti itu atau ada transisinya nih sekarang? Atau tetap dipakai Tetap Google My tetap dipakai tapi untuk langsung review produk. Jadi bukan review tempat. Jadi mereka harus mencantumkan gambar produknya kayak gitu. Terus yang kita pakai adalah Google My Business. Ini tetap tetap akan work best kalau misalnya orangnya datang ke tempat kita langsung karena checking tempat kan. Nah, tapi kita bisa manfaatin dari sisi yang lain karena kita tetap harus harus keluar di apa namanya pencarian Google kan. Jadi keyword apa posting-posting produk. Jadi semua postingan yang ada di sosial media itu periodically tetap kami ulangin di posting di Google My Business supaya Google-nya indeksnya juga berjalan untuk postingan si story produk dan segala macam ini gitu. Ini penting banget karena teman-teman, karena kita di Google My Business itu kan mau nggak mau ya, jarang ada yang, kadang-kadang ada brand besar yang dia di Google udah ada tapi nggak diklaim atau nggak aktif. Google My Business kan Betul. sayang banget ya. Itu bisa naikin rankingnya dia ya, dan itu akhirnya kalau saya sih, saya mengarahkan traffic Google My Business ke sosial media, atau kalau teman-teman masih di marketplace, arahkan ke marketplace ya, sehingga Ya. teman-teman naik di Google, orang tahu brandnya teman-teman ini kayak apa lebih dalam lagi ya. Dan itu yang jarang diolah sama teman-teman yang transisi dari offline ke online juga. Nah, uniknya Ya, ngomongin mengenai ya, sudah. biasanya cuman punya Google My Business-nya aja buat nangkepin testimonial tapi nggak pernah posting. Nah, yang kita lakukan pada saat kita online justru kita posting terus supaya indeks pencarian di Google-nya nyangkut dengan keyword-keyword tertentu itu. Betul banget nih, karena ternyata Google itu number one search engine ya. Kadang-kadang kita lupa gitu. Oh, di Instagram karena banyak yang pakai Instagram. Kita aktif di katakanlah marketplace karena banyak yang pakai marketplace. Tapi Google still number one search engine. Jadi jangan dilupakan juga ya untuk optimasi Google. Nah, kalau balik lagi ke marketplace, Mbak. Ya, balik lagi ke marketplace, ternyata ada akses yang sebelumnya ini kan dari dalam atau coklat dalam sendiri udah masuk udah masuk ekspor tahun 2017. Tapi belum belum running nih. Tapi begitu transisi ke online dan jadi official store di marketplace, ternyata malah bisa ekspor ya, bahkan sampai ke beberapa negara kayak Singapura, Malaysia, dan Philippines. Dan ternyata pengalamannya kayak gimana sih, Mbak? Mulai dari masuk ke online-nya sampai akhirnya punya akses itu. Kita mesti, aku sebutin marketplace-nya nih yang warna orange kan. Jadi yang warna orange itu Gen Z kayak gitu. Kita masuk ke situ, terus kita onboard jadi official store, malah langsung masuk ke Shopee Mall saat itu. Begitu kita sudah Shopee Mall, kita kan harus masuk ke karakteristik tertentu nih. Masuk ke official store sama Shopee Mall tuh harus karakteristik. Saya kayak fotonya harus background putih, ada halaman depan, ada halaman belakangnya, ada tampak samping dan segala macam itu harus dipenuhi dulu. Kita bisa masuk ke situ, akhirnya offering itu datang nih. Mau nggak masuk ke Shopee Internasional? Karena secara requirement toko kita sudah masuk ke requirement si Shopee Internasional. Begitu kita coba daftar, apa sih syarat-syaratnya? Terus kita daftar, ternyata bener nih, kita langsung secara otomatis sama pihak Shopee, karena kita udah Shopee Mall, itu langsung onboard ke jadi ada dalam.sg, ada dalam.my, sama dalam.ph gitu. Secara otomatis mereka yang akan mentranslate semua informasi dan story kita di marketplace yang available di 3 negara ini. Harganya pun langsung dikurskan sama mereka. Dan terus kemudahannya adalah kita hanya mengirimkan produk kita ke toko internasional, Shop Internasional Jakarta. Dari situ mereka yang akan mengirimkan ke si apa namanya si konsumen secara langsung. Jadi mungkin ini jadi satu satu apa nih satu kesempatan besar buat UMKM gitu, karena mungkin banyak produk yang masuk ke Indonesia impor kayak gitu, tapi baliknya mereka juga harus bawa produk dong. Nah, bawa produknya ini, ayo mari kita berlomba-lomba untuk mengisi kontainer yang lagi balik ke negara-negara itu dengan produk-produk kita. Nah, yang lagi kita ulik lagi sih sebenarnya ini belum kita lakukan ya Mas ya. Sebenarnya kalau misalnya mau potensinya mau dibesarin lagi, kita harusnya benar-benar siap-siap, misalnya kayak onboard sosial medianya juga, bagaimana caranya bisa mentarget iklan yang ada di negara-negara tersebut sehingga mereka tetap jadi tahu untuk mengarah membeli ke marketplace kita. Nah, ini belum kita garap karena kayaknya Indonesia, kita masih fokus di Indonesia dulu. Gimana onboard online secara Indonesia yang lebih lebih apa namanya? Lebih bisa masuk ke target market dan lebih bisa menaikkan potensi dari sekian banyak angka-angka lucu-lucu yang sebenarnya bikin mules belajarnya, tapi seru banget gitu. Kebanyakan tentunya marketnya nggak habis-habis loh. Ibaratnya Nggak orang habis-habis. ya, ya. Pertama
ngerubah dari niche produk teman-teman yang dapat, teman-teman ubah tuh jadi niche market yang berbeda-beda. Kan ada 4 brand tadi, bahkan dari coklat dalam sendiri atau holdingnya Ya. dalam 4 brand yang berbeda, menyasar ke target yang berbeda, sehingga teman-teman bisa lebih luas lagi marketnya. Kalaupun udah maksimal di Indonesia pun teman-teman merasa oh terlalu kompetitif nih dan lain-lain, bisa targetin keluar juga dengan akses dari Shopee tadi ya. Dan itu menurut saya kebutuhannya kayaknya nggak terlalu banyak ya dan cukup mudah karena legalitas juga sekarang kan nggak sulit ya. Kalau buat teman-teman yang Ya. udah jalan bisnis, cash flow-nya udah jalan, legalitas tuh dimudahkan. Bahkan kalau dulu mungkin tadi harus tanda tangan notaris kita ketemuan, sekarang online juga udah bisa sebenarnya ya. Dan jangka waktu pembuatan PT pun udah termasuk singkat banget ya dibandingin dulu kan waktu kita lagi memulai bisnis. Jadi itu alternatifnya banyak sekali dan mungkin salah satunya adalah yang juga di aktif dari Mbak Meka ini selain dari Women Bill kan mentor juga di WhatsApp ya. Jadi ada namanya Go Digital. Jadi WhatsApp Go Digital. Jadi ini bagus banget. Kenapa? Karena nggak Indonesia itu kan luas ya Mbak ya. Indonesia itu luas banget gitu. Jadi nggak semua orang bisa langsung marketing di Instagram, bangun brand di Instagram, live kayak gini di Instagram. Nggak semua orang bisa. Banyak dari kita yang nggak seperti yang kita di kota besar gitu. Ada kita yang di kota terpencil, ada yang di desa, ada yang mungkin desanya benar-benar sulit untuk akses internet gitu. Nah itu benar-benar dikasih akses sama satu, mungkin nggak langsung ke marketplace ya kalau katanya Mbak Mega, tapi bisa menggunakan WhatsApp dulu gitu. Nah dan ini sudah dilakukan Mbak Mega ke beberapa kota-kota juga ya. Boleh nggak sih di-share gimana sih teman-teman yang mungkin di kota terpencil, di desa yang aku kok nggak bisa nih langsung masuk ke marketplace atau langsung masuk ke Instagram. Itu apa tipsnya Mbak? Sebenarnya WhatsApp bisnis itu adalah salah satu solusi ya, karena itu satu platform messenger yang kita gunakan setiap hari dan untuk berkomunikasi dan mungkin mudah penggunaannya. Teman-teman juga kayak bagi status setiap hari di WhatsApp dan segala macam. Jadi terus WhatsApp sendiri bisa menangkap bahwa teman-teman UMKM harus dimaksimalin WhatsApp-nya supaya bisa berjualan dan kalau onboard online susah banget di marketplace ya paling nggak dari platform ini dulu gitu. Nah, di situ fitur-fiturnya macam-macam banyak banget. Teman-teman kayaknya bisa belajar googling banyak banget deh kayaknya ini. eh, Akhirnya itu dimanfaatin. Terus kita juga ngerasain bahwa terjadi ada kemudahan ketika kita melakukan penjualan online karena tetap banyak konsumen-konsumen yang tidak bisa membeli di marketplace juga. Jadi mereka tetap butuh bantuan customer service kita yang connect ke WhatsApp. Jadi tadi WhatsApp-nya itu bukan WhatsApp grup ya, tapi WhatsApp Bukan, bisnis. betul. Jadi teman-teman mempuling semua data itu ke dalam WhatsApp grup itu yang nantinya bisa seperti kalau nggak salah dari Mbak Mega saja pernah sharing ada di kota-kota tertentu yang dia pooling beberapa dari seminggu itu beberapa kali dia pengiriman ya dari desa itu atau dari kota itu ya. Nah boleh nggak sih di share seberapa powerfulnya si WhatsApp ini buat teman-teman kita nih yang masih kesulitan akses terutama ke internet ataupun ke jasa pengiriman dan lain-lain. Iya, aku sangat menyarankan banget teman-teman, bukan karena aku jadi trenernya aja ya, tapi terima kasih nih buat UKM Indonesia sama WhatsApp gitu yang benar-benar concern sama UKM di Indonesia, karena mereka memang bisanya WhatsApp. Boleh teman-teman itu download WhatsApp bisnis kayak gitu dan melihat fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya di situ ada katalog produk, ada profil perusahaan, bisa dikonekin ke marketplace, bisa dikonekin ke Instagram atau Facebook kayak gitu. Jadi semuanya bisa terkonek satu sama lain. Jadi ini kayak omnichannel gitu ya. Jadi teman-teman bisa kayak punya sosial media, tapi orang kalau mau beli di sosial media susah nih. Misalnya kita susah untuk melayaninya, kita pindahin semuanya pelayanan ke WhatsApp. Punya Google My Business, pelayanan pembeliannya kita nggak di Google gitu, tapi pindahin juga ke WhatsApp. Terus misalnya di Facebook nggak bisa nih pindahin semuanya ke WhatsApp. Kenapa saya menyarankan untuk memindahkan satu di satu platform saja, supaya si konsumen ini benar-benar terdata dan di WhatsApp itu ada kayak labeling-labeling. Ini adalah konsumen dari mana, kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan manajemen si customer atau manajemen konsumen, bahkan manajemen partner dari jumlah chatting-chattingan yang masuk sekian banyak. Terus kalau kita harus nge-send foto gitu ke konsumen, kan kita nggak tahu nih lawan komunikasi kita konsumennya misalnya handphonenya cukup nggak memorinya atau dan segala macam kayak gitu. Maka kalau kita nge-send foto dari fotonya katalog produk, si konsumen ini nggak perlu untuk mendownload fotonya. Sekian banyak produk mau desain nggak masalah karena itu tidak akan memenuhi kuota dari lawan komunikasi kita.
Jadi terus kita akan ngeliatin, bisa dilihat, ada Mister Popo juga, hai gitu. Mister Popo Hampir. juga mampir juga, dia juga trainernya WhatsApp gitu. Terus habis itu bisa diklik aja, terus malah bisa langsung melakukan pembelian di situ karena ada kayak kolom keranjangnya, itu bisa langsung gitu. Jadi si chattingan-chattingan itu juga bisa kayak kita sudah mempersiapkan scripting jawaban-jawaban yang jadi cepet gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa dimanfaatin sih dari menggunakan WhatsApp untuk channel penjualan secara online. Dan mungkin beberapa teman-teman yang saya alami ini banyak yang setelah offline-nya nggak aktif, tiba-tiba langsung harus ibaratnya berhibernasi, bahkan sampai sekarang pun belum nemu titik baliknya. Itu gimana caranya adalah karena salah satunya adalah nggak punya database WhatsApp ya, nggak punya database customer. Dan database customer mungkin kalau bisa kita ada yang koleksi email, tapi kalau kita toko offline atau kita yang berjualan, itu sulitnya minta ampun gitu ya, koleksi email gitu. Tetap sih harus katakanlah teman-teman koleksi email dari 100% customer yang datang, teman-teman cuma dapat 1%. 1%-nya kan nanti akan lebih banyak juga kan. Tapi akan lebih mudah teman-teman koleksi WhatsApp juga gitu. Dan yang saya lihat memang dari beberapa teman-teman kita yang dari offline pindah ke online dan itu bekerja adalah dia bisa ngedorong lewat database yang mereka udah punya, terutama database yang di-save di WhatsApp. Dan WhatsApp di sini sebenarnya jadi solusi yang bagus ya. Tanpa berbayar, ibaratnya sudah ada fitur semuanya di sana, teman-teman bisa kalau belum mulai sekarang ditabung database-nya sehingga teman-teman bisa nge-drive traffic-nya saat teman-teman butuh ya. Terutama kayak momen-momen sepi kan. Apalagi nih ada prediksinya kan mudah-mudahan enggak ya Mbak ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi kan polusi kan virus ini kan si COVID ini kan. Nah, kita nggak tahu nih kapan ngehitnya lagi. Nah, di momen itu pasti kan teman-teman udah ada nih database WhatsApp-nya. Sehingga begitu itu terjadi, teman-teman bisa nge-trigger WhatsApp itu gitu. Dan itu menurut saya salah satu yang paling penting membuat bisnis teman-teman bisa tetap survive juga. Ada yang mau tambahin, Mbak? Ya tuh, tadi Mas Popo juga, Mister Popo langsung bilang, harus semua orang yang ditemuin tuh disimpan nomor handphonenya di WhatsApp kayak gitu. Jadi tuh siapa tahu ya bisa jadi calon konsumen satu-satu. Nah kalau sekarang kita udah sampai punya database konsumen loyal, di mana konsumen loyalnya ini misalnya kayak 2 bulan sekali dia beli coklat gitu. Kita bisa ingetin nih, kalau Mister Popo juga kayak gitu. Misalnya kayak, kamu mana ngingetin, halo Mbak ini, sampai sebutin nama. Itu akan menjadi touch lain dari customer service juga, sebutin nama. Apakah berasnya sudah habis, misalnya kayak gitu. Di kita juga, apakah mau bener-bener biasanya sudah pesan coklat lagi nih, kita harus bikinin lagi nggak coklat spesialnya. Jadi itu udah bisa di apa namanya, bisa dikelola gitu ya dengan satu platform yang teman-teman sangat familiar karena setiap hari pakai gitu. Itu. Karena kebanyakan dari kita, kalau saya bilang kan pebisnis itu ada 4 ya sumber omsetnya ya. Sayangnya banyak UMKM itu fokus hanya yang pertama ya. Yang pertama tuh cari customer baru terus kan. Begitu pandemi hilang, nah ini sulit nih yang omset yang ini. Tapi teman-teman bisa menggunakan omset yang 3 sisanya. Yang 3 sisanya itu yang pertama adalah teman-teman membuat customer yang udah pernah beli sekali, beli lagi. Yang Ya, kedua, jadi udah pernah beli item A, teman-teman upsell ke item B. Lalu yang ketiga, teman-teman kasih mereka supaya bisa refer bisnis teman-teman ke teman-teman yang mereka kan. Jadi referral. Nah ini teman-teman harus aktifkan dan kayaknya ketiga-tiganya ini diaktifkan dengan WhatsApp tadi. Gitu. Jadi kenapa pentingnya itu adalah teman-teman ambil kolamnya dan yang termudah adalah tadi ya, kita jadi enak untuk upsell mereka, jadi enak untuk nge-refer ke teman kita kalau setelah mereka beli kita kasih sapaan. Jadi kayak tadi kan, di follow up dulu nih, pertama kali, 2 kali. Jadinya nanti kalau kita jualan lagi ke mereka, di-bless lagi, udah enak ya. Nggak kayak tiba-tiba mereka closing kok langsung di-blessin promo gitu kan. betul banget, karena yang kita sadari pada saat pandemi ini, ternyata yang tetap beli coklat dalam adalah orang-orang yang pernah beli sebelumnya, Mas. Jadi kayak pertama awal-awal kita sadar, oh ternyata konsumen-konsumen kita adalah yang sudah kenal sama kita, justru bukan customer-customer baru. Customer-customer baru itu bisa kita dapatkan melalui marketplace, tetapi yang benar-benar beli ke WhatsApp, beli menghubungi kami, itu konsumen-konsumen lama terus, yang dimana sebelumnya ketika misalnya datang ke Gerai, itu kita punya kayak buku tamu tulis nama, nomor handphone, dan email. Nah, nomor itu yang database-nya coba kita masukin, onboardin semua ke WhatsApp gitu, terus mulai deh disapa satu persatu, kayak gitu. Wah, luar biasa topik ini. Bahkan teman-teman yang baru salon itu saya juga rekomendasiin. Makanya teman-teman kalau ke salon nih, saya bilang kalau ke teman-teman yang komunitas salon sama barbershop, kenapa sih kalau ke salon itu kita disuruh nunggu doang? Disuruh nunggu 5 menit, duduk dulu ya. Itu supaya bisa dapat database kan. Tunggu dulu ya 5 menit, namanya siapa Kak? Tinggalnya di mana? Nomornya berapa gitu. Nanti kalau udah kita panggilin ya barbernya gitu kan. Padahal sebenarnya udah available barbershopnya atau tukang potongnya kan. Atau orang yang mau treatment salonnya.
tapi memang diminta teman-teman nomor itu. Jadi penting banget buat teman-teman. Nah, mungkin terakhir adalah Mister Papua ini kebetulan dulu sempat sharing juga di sini Mbak waktu itu seputar bisnis berasnya ya waktu itu ya. Iya. Dan mungkin ada 3 tips buat teman-teman yang di pandemi ini ingin meningkatkan bisnisnya. Mungkin Mbak Mega bisa kasih 3 tips buat teman-teman yang pemula mau meningkatkan bisnisnya, tapi kira-kira di masa pandemi ini, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka, Mbak? Yang pertama kayaknya know your market dulu deh, kenali sama marketnya lagi. Karena bisa jadi buat yang sudah berjalan, marketnya juga berubah. Kami juga melakukan hal itu. Jadi bukan sesuatu hal yang terus kita nggak lakuin ya. Kita kenalan lagi sama market kita, karena market offline dan online itu ternyata beda banget gitu. Satu, kenali lagi marketnya. Yang kedua, cari produk fitnya. Misalnya kita memang butuh inovasi. Dalam juga melakukan inovasi nggak? Iya, kami juga melakukan inovasi. Kami harus merubah cara jualan kami. Yang tadinya satuan jadi hampers karena itu lebih diminati. Terus produk-produk yang akhirnya kita coba luncurin rasa-rasa baru supaya fresh kalau misalnya lagi PPKM kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang benar-benar akhirnya kita juga melakukan inovasi-inovasi supaya sesuai sama keinginan si market itu sendiri, inovasi. Yang terakhir kolaborasi sih Mas. Kolaborasi ini supaya bisa bareng-bareng gandengan tangan kayak gitu ya, bisa sama-sama majuin, karena kayaknya kolaborasi ini adalah percepatan yang luar biasa sekarang, bukan era-eranya kompetisi lagi. Kompetisi tetap aja dengan kolaborasi. Jadi moga-moga usahanya teman-teman semuanya yang belum mau mulai jadi kepengen mulai, yang sudah berjalan jadi punya sesuatu hal yang kayak bisa dikembangin gitu Mas Yosef. Kayaknya kalau saya harus mensummarikan ini nggak habis-habis dan banyak banget soalnya. Dan bisa topiknya bisa kemana-mana. Banyak banget yang bisa diomongin. Buat teman-teman, kita bisa lihat bahwa tadi needs itu teman-teman bisa meluaskannya dengan cara kita membuat branding yang berbeda-beda ya, mengarahkan ke market yang berbeda-beda. Sama jangan lupa tadi mengumpulkan database walaupun kita bisnisnya di offline. Nggak hanya kita yang misalnya kita creator atau jualan course dan lain-lain yang memiliki database, tapi kita sebagai pebisnis juga perlu untuk mengkoleksi database juga nih. Dan itu bisa membangkitkan kita di saat mungkin kita nggak tahu kapan akan hit lagi. Dan yang terakhir itu kolaborasi ya. Kalau saya bilangnya selalu, kalau kita menganggap tetangga-tetangga kita itu kita punya banyak kompetisi, berarti ada dengan kita mendefine branding sama niche market kita. Kalau brand kita jelas, kita niche-nya udah jelas, sebenarnya kompetitor kita itu jadi kolaborators. Jadi kita banyak kolaborator sebenarnya. Jadi mungkin itu jadi itu buat teman-teman. Thank you banget Mbak Maika udah sharing-sharing. Thank you banget Mas, thank you banget. Semoga sukses terus brand-brandnya dan terutama berkembang terus ya di online. Kalau bisa Amin. Mengisi kontainer-kontainer ke luar negeri ya, kalau tiga istilahnya. Amin, amin. Oke, thank you. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.